Berita kriminal hari ini. Pria di Sulawesi Selatan perkosa dan aniaya ibunya sendiri. Lalu ada berita gadis disabilitas di Bogor diruda paksa oleh oknum driver ojek online. Terakhir ada berita seorang ayah di Tabalong tega nodai anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Jadi tema crime story hari ini adalah selangkangan. Assalamualaikum Sobat Bipos, apa kabar? Berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan update. Bersama saya Papa Roka, langsung saja kita ke berita pertama ya. Seorang anak melancarkan aksi bejat terhadap ibunya di desa Mokel Morit, Kecamatan Kota Komba Utara, Sulawesi Selatan. Pria tersebut tega menganiaya dan meruda paksa sang ibu hingga korban mengalami luka serius di beberapa bagian tubuhnya. Pelaku diketahui berinisial BJ 36 tahun, sedangkan korban berinisial PM 70 tahun. Dan dari informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak ketiga korban. Selama ini pelaku bersama anak dan istrinya tinggal bersama orang tuanya, yaitu korban tadi. Nah, diketahui juga pelaku melancarkan aksi bejatnya itu di belakang rumahnya pada Senin 24 Januari lalu sekira pukul 5 waktu Indonesia. Diketahui pelaku melancarkan aksi bejatnya itu di belakang rumahnya pada Senin 24 Januari lalu sekira pukul 5 subuh. Menurut keterangan, selain memperkosa, pelaku juga mengejar, menyeret, dan memukul korban hingga mengalami luka berat. Akibatnya sang ibu mengalami luka serius di dagu, memar di muka, dan patah tulang rusuk. Dari kesaksian keluarga dan tetangga korban, pelaku diketahui memiliki riwayat menderita penyakit ayan. Namun penyakit itu tidak muncul setiap hari, bahkan saat melakukan aksinya tersebut pelaku dipastikan dalam keadaan sehat. Kalau Anda waras, kalau Anda dalam keadaan sehat, terus kenapa sih Anda tega menganiaya dan memperkosa ibu Anda sendiri? Maaf nih ya, maaf. Gimana ya? Ini saya cari perumpamaan paling halus nih, perumpamaan paling halus untuk tersangka. Saat ini pelaku sudah dibawa ke kantor camat Kota Komba Utara sambil menunggu kedatangan pihak kepolisian. Berikut kita lihat berita lengkap. Pelaku diketahui berinisial BJ 36 tahun sedangkan korban berinisial PM 70 tahun. Dari informasi yang diperoleh, BJ merupakan anak ketiga PM. BJ melancarkan aksi bejatnya itu di belakang rumahnya pada Senin 24 Januari 2022 sekira pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya PM mengalami luka serius di dagu, memar di muka, dan patah tulang rusuk. Camat Kota Komba Utara Nikolaus Tolentino Saka saat dihubungi membenarkan peristiwa tersebut. Nikolaus menjelaskan dirinya mendapatkan informasi kejadian pemerkosaan dan penganiayaan berat oleh pelaku terhadap ibu kandungnya dari Kepala Desa Mokel Morit. Atas laporan tersebut, ia langsung memerintahkan anggota Satpol PP bersama Linmas untuk mengamankan pelaku. Saat ini pelaku telah dibawa ke kantor camat Kota Komba Utara sambil menunggu kedatangan pihak kepolisian. Selama ini pelaku bersama anak dan istrinya tinggal bersama orang tuanya. Menurut Nikolaus, selain memperkosa, pelaku juga mengejar, menyeret, dan memukul korban hingga mengalami luka berat. Dari kesaksian keluarga dan tetangga korban, pelaku memiliki riwayat penyakit ayan. Namun penyakit itu tidak muncul setiap hari. Bahkan saat melakukan aksinya itu, pelaku juga dalam keadaan sehat. Tadi ada berita anak yang meruda paksa ibu kandung. Sekarang ada berita tentang seorang gadis disabilitas yang diperkosa oleh oknum driver ojol. Gadis disabilitas. Korban diketahui berinisial NF yang merupakan warga Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, sedangkan pelaku berinisial S. Superman. Ya.
Insiden yang terjadi pada Rabu 19 Januari lalu itu terungkap setelah korban pulang ke rumah saat larut malam dengan kondisi pakaian yang semrawut hingga menimbulkan kecurigaan orang tuanya. Diketahui sebelum diruda paksa, korban dijemput oleh pelaku dan diajak jalan-jalan ke sekolah yang tak jauh dari rumah korban. Meski belum diketahui pasti lokasi korban diruda paksa, namun setelah memeriksa riwayat percakapan di ponsel korban, ditemukanlah motif pertemuan mereka, yakni lantaran adanya komunikasi yang intensif antara si korban dan pelaku. Namun setelah memeriksa riwayat percakapan di ponsel korban, ditemukanlah motif pertemuan mereka, yakni lantaran adanya komunikasi yang intensif antara si korban dan pelaku yang merupakan oknum ojol tersebut, hingga pelaku diduga berani mengajak pergi si korban. Terkait laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo Tarigan mengatakan pihaknya sudah menerima dan kini sedang dalam proses penyelidikan. Kita doakan saja mudah-mudahan kasus tersebut cepat diselesaikan. Dan berikut berita lengkapnya. Kuasa hukum korban Anggi Triana membenarkan pencabulan kepada NF 13 tahun tersebut, dan NF juga telah mengakui aksi oknum ojol tersebut. Bahkan pengakuan NF juga direkam oleh keluarga korban dalam bentuk video. Dalam video berdurasi 49 detik tersebut, NF terlihat sangat murung ketika ditanya oleh keluarga korban. Dalam video itu, NF tampak menjawab pertanyaan keluarganya sambil menangis. Anggi Triana kemudian menceritakan kronologis kejadiannya. Dikutip dari tribunnewsbogor.com Senin 24 Januari 2022, kejadian bermula saat NF pulang ke rumahnya dalam kondisi pakaian yang berantakan hingga menimbulkan kecurigaan orang tuanya. Kecurigaan tersebut diperkuat lantaran NF pulang dalam kondisi larut malam. Sebelum diruda paksa, korban dijemput oleh S dan diajak jalan-jalan ke sekolah yang tak jauh dari rumah korban. Meski begitu, pihaknya belum tahu lokasi korban diruda paksa. Dari peristiwa tersebut, pihaknya langsung mencari informasi tentang oknum hingga menemukan motif pertemuan NF dengan oknum yang diduga ojol. Ditemukan motif pertemuan mereka, yakni lantaran komunikasi yang intensif antara NF dan S, oknum ojol tersebut, hingga S diduga berani mengajak pergi NF. Hal itu diketahui dari riwayat percakapan di ponsel korban. Terkait laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo Tarigan mengatakan pihaknya sudah menerima dan kini sedang melakukan penyelidikan. Tega menodai anak perempuannya sendiri yang masih berusia 15 tahun, pelaku yang berinisial YD 49 tahun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Setelah diamankan pada Selasa 18 Januari lalu dini hari di rumahnya di wilayah Kecamatan Kaluat, Tabalong, Kalimantan Selatan. Kini pelaku YD sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Tabalong. Dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Tabalong AKBP Riza Mutakin pada Senin 24 Januari lalu, terungkap ternyata aksi ayah bejat itu tak hanya dilakukan satu kali saja terhadap anaknya, namun diduga sudah bertahun-tahun. Di mana dari hasil pemeriksaan diketahui pertama kali terjadi di tahun 2019. Sedangkan kapan tanggal dan bulannya pelaku mengaku sudah tidak ingat. Kemudian berlanjut dan terakhir kali pelaku berbuat tega terhadap anak kandungnya sendiri ini terjadi pada Kemudian berlanjut dan terakhir kali Kemudian berlanjut dan terakhir kali pelaku berbuat tega terhadap anak kandungnya sendiri ini terjadi pada Selasa 11 Januari 2022. Pada Selasa 11 Januari lalu. Kemudian masuk laporan ke Polres Tabalong pada Senin 17 Januari 2022 yang disampaikan oleh kakak korban atas persetujuan dan arahan dari sang ibu. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka juga diketahui semua kejadian terjadi di rumah mereka sendiri, tepatnya di kamar korban. Ketika peristiwa bejat tersebut terjadi, istri pelaku sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi untuk menyadap karet di kebun.
Pelaku yang dikenal memiliki temperamen tinggi ini menggunakan kesempatan itu untuk tega menodai anak kandungnya sendiri disertai dengan ancaman kekerasan. Benernya crime story bosan. Kok beritanya kok selangkangan mulu. Tapi ya jujur kami ya doyan juga selangkangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya channel Banjarmasin Post News Video. Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook di Post Online dan Instagram @banjarmasinpost. Seperti biasa saya pamit undur diri. Mohon maaf ya apabila ada salah kata ya teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya ya teman-teman. Tetap di Crime Story. Ya.